Untuk para mahasiswa ya, untuk para mahasiswa mohon hati-hati karena para dosen sekarang sudah bisa mendeteksi, benar-benar bisa mendeteksi karena saat di copy dari ChatGPT secara full itu dia akan tahu AI yang dipakai apa, Oh iya. artikel yang muncul apa, linknya apa, itu bakal muncul semuanya, bakal muncul. Jadi referensi yang diambil AI-nya apa itu bakal muncul semuanya. Halo guys, selamat datang di podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi. Pada episode kali ini, kita bakal bahas tentang pendidikan dan teknologi. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, kita kedatangan seorang mahasiswa dari Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Nggak cuma mahasiswa, beliau juga seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari AKN Pacitan. Mas Rehan Andeswari. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya, nama lengkap saya karena tadi kurang sedikit. Iya. Nama lengkap saya Raihan Andeswari Septian. Kebetulan saya adalah ketua dari organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dari Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Oke, terima kasih ya Mas udah mau Ya. datang ke studio kami. Sama-sama. Terima kasih juga udah DKID sudah mengundang pada hari yang cerah ini. Langsung aja ya Mas. Ya. Ini kan kita bakal ngobrolin tentang pendidikan dan teknologi. Kayak pendidikan juga semakin maju, teknologi juga nggak kalah semakin maju. Kalau dari Mas Rehan sendiri itu mulai kenal teknologi atau AI. Kan sekarang rame AI ya kalau teknologi. AI itu di dunia perkuliahan kayak gimana Mas? Kalau dari saya pribadi sih, untuk pengenalan AI itu, Iya. mulai mengenal AI itu sebenarnya sebelum dari kuliah pun udah kenal. Oke. Dimana dulu itu belum semarak dan terkenal sekarang. Iya, belum se-hype sekarang, belum sampai kayak semuanya AI terus sampai sekarang kan semuanya bisa dipakai dengan AI. Itu waktu masih di bangku SMK. Itu sudah ada. Kalau boleh tahu SMK-nya jurusan apa? Dulu juga IT, okay. TKJ juga, jadi agak linear. Di SMK TKJ, di kuliah PKJ, jadi linear. Jadi mulainya kenal di bangku SMK. Iya, di bangku SMK untuk AI. Dari kira-kira AI-nya apa Mas dulu? Awal-awal kenal, yang pasti teman-teman juga udah cukup familiar, yaitu ChatGPT. Pasti GPT. Itu saya rasa AI pertama yang meledak menurut saya, maksudnya meledak dalam skala pemakaian, di mana dia dibuat langsung banyak orang yang memakainya, terutama sih mahasiswa-mahasiswa dan juga siswa-siswa sih yang memakai, karena ya dia sangatlah kompleks gitu menurut saya. Waktu kedatangan AI, maksudnya waktu AI muncul gitu ya, itu pertama kali Mas Rehan lihat kayak wah bagus ini teknologi yang canggih, atau malah masih kayak ragu-ragu ini apa sih? Waktu pertama kali lihat sih lebih mengarah ke mungkin ini tuh kayak kunci dari selama ini sih. Awalnya malah kayak ngerasa wah ini benar-benar kayak solusi dari semuanya, tapi dibalik itu muncul pemikiran yang kayak kalau ini adalah solusinya, bagaimana dengan hal-hal yang lain yang akan dirugikan dengan adanya AI ini? Dimana sekarang pun kerugian itu mulai terasa, kayak desainer yang mulai agak terkikis dengan adanya AI, kemudian para developer yang mulai terkikis dengan adanya AI. Itu adalah ancaman-ancaman yang pernah saya pikirkan dulu kayak gitu sih. Di balik itu adalah kayak penemuan, wah ini solusinya, tapi muncul juga ancaman yang cukup menurut saya itu kayak ini kalau nggak bisa dibarengkan dengan optimal, pasti ancamannya akan lebih besar daripada solusinya itu tadi. Tapi kalau di perkuliahan sendiri boleh Mas pakai AI kayak gitu? Untuk di perkuliahan tidak ada larangan pasti sih. Untuk di perkuliahan tidak ada larangan pasti untuk tidak memakai, tapi alangkah baiknya
penggunaannya itu adalah melengkapi, bukan full, Iya. bukan full dari AI-nya itu, akan tetapi melengkapi bagaimana AI ini bisa jadi jembatan kita dari yang awalnya nggak bisa menjadi bisa. Bukan karena AI-nya itu yang mengerjakan, tapi adalah kitanya itu yang menjadi bisa karena AI. Gitu sih. Kalau ini Mas, kan aku pernah baca-baca nih Oke. di search aja di Google gitu. Kebanyakan dosen-dosen itu tuh nggak terima kalau mahasiswanya pakai AI. Jadi ada yang namanya AI juga. Dia semacam kayak website yang bisa melihat kalau mahasiswanya tuh ngerjain tugasnya pakai ChatGPT. Oh, oke. Pernah dengar nggak? Oke. Pernah. Kayak gitu. Pernah dengar dan kebetulan saya juga menggunakan Oh, juga iya. karena Boleh cerita dikit? gini, ini AI ini mohon maaf saya nggak bisa sebarkan ke publik ya, mohon Iya, nggak maaf, apa-apa. mohon maaf karena ini sebagian besar dipakai oleh dosen karena kebetulan di kampus saya juga bisa dibilang apa asisten dosen mungkin, Oh, bisa dibilang asisten iya. dosen. Jadi beberapa kali jika ada tugas-tugas kayak gitu saya ikut mengkoreksi. Ada AI untuk mendeteksi AI Ya, itu ada AI sekarang. mendeteksi Iya, AI yang mendeteksi AI itu ada sekarang. Dan menurut saya itu kayak gimana ya bilangnya? Itu solusi, tapi juga nggak solusi juga. Karena penggunaan AI dalam kuliah ini bisa jadi pedang bermata dua untuk mahasiswa. Itu tadi karena dia AI ini bisa dideteksi dan AI ini bisa membantu. Iya, Jadi betul. dia benar-benar pedang bermata dua kalau menurut saya. Tapi kalau secara pribadi Mas Rehan sendiri, ya pakai ChatGPT itu kan buat kuliah, membantu kuliah. Nah, itu kan nggak segamblang, misalnya nih kita ngasih prompt di ChatGPT-nya, terus buatkan saya tugas artikel ini gitu kan, terus langsung keluar tuh banyak thread gitu. Terus nanti kamu juga bisa bilang berikan citasi yang benar gitu kan, itu juga langsung muncul tuh citasinya. Pernah nggak kayak gitu di copy terus dikupas langsung ngumpulin? Kalau saya pribadi sih belum ya. Kalau saya pribadi jujur belum karena biasanya saya memakai AI itu hanya untuk mencari artikelnya aja. Jadi berikan contoh ya, berikan artikel saya mengenai front end dari sebuah codingan ini. Itu saya coba lihat artikelnya, apakah artikel ini masih linear dengan tugas saya atau tidak. Jika iya, saya akan mencoba membacanya sedikit dan meringkas dari yang saya tangkap itu. Akan tetapi melihat dari pertanyaan dari itu tadi, banyak sih teman-teman itu yang wah langsung buatkan jawaban dari wah langsung dikopas, langsung ditempel kayak gitu sih banyak kalau teman-teman. Kalau saya insya Allah belum. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi soalnya kan banyak banget kabar kayak gitu, mahasiswa yang pakai ChatGPT jadi tambah males, terus jadi kegampangan kayak gitu. Setuju nggak Mas? Kalau karena ChatGPT jadi males, setuju. Karena itu adalah fakta yang muncul, di publik sekarang kan. Teman-teman tuh kayak kalau ada tugas itu ya udah langsung aja copy pertanyaannya, set, taruh di ChatGPT, set, dateng, set, copy jawaban, set, taruh di Word, terus namanya kumpulkan, udah. Itu yang sering terjadi di kehidupan mahasiswa ya. Soalnya aku sendiri tuh pernah juga lihat itu siswa. Ini masih siswa ya, bukan yang mahasiswa. Ini masih siswa. Terus ujian. Ujiannya kan sekarang udah nggak pakai kertas kayak gitu kan, benar-benar pakai CAT ya, CAT. Terus dia copy, dia masukkan ke ChatGPT, keluar itu jawabannya langsung. Itu sisi buruknya ya. Ya itu pasti sisi buruk yang muncul dengan penggunaan AI itu. Karena gini, kita sharing-sharing juga ya. Kita sharing-sharing juga. Tahun lalu saya pernah ikut kayak pemromosian kampus gitu ke salah satu SMK di Nawangan. Di sana itu kita sempat ada kuis. Kuisnya itu simpel sebenarnya, kuis simpel berhadiah gitu.
Ini sedikit cerita aja. Dari kuis itu tuh diajukan ke seluruh siswanya. Siswanya itu menjawab. Saat ada satu yang bisa menjawab. Dia menjawab tuh di tempat, awalnya di tempat. Menjawabnya lancar banget menjawabnya di tempat. Lalu setelah itu diminta maju untuk dikasihkan hadiahnya. Setelah dikasihkan hadiah, disuruh mengulang jawabannya itu tadi. Dari mungkin yang dia katakan mungkin bisa kita tangkap 4-5 kalimat, dia cuman bisa ngulangin 5 kata awal. Jadi sudah dipastikan saat dia duduk itu dia mencari atau mencari jawabannya menggunakan AI. Karena itu ada yang tahu juga. Temannya pada bilang, oh pakai AI tadi pakai AI, depan nggak tahu kayak gitu. Itu jadi hal buruk sih menurutnya. Kalau dari pandangan saya itu jadi hal buruk, kayak gimana siswa-siswa ini kalau mengandalkan dirinya sendiri kok jadinya kosong gitu. Salah pemahaman ya salah AI di sini pemahaman. tuh. Jadi kalau mahasiswa mungkin dia masih bisa berpikir ya, berpikir yang baik gimana, AI yang baik itu untuk apa, yang buruk untuk apa gitu. Tapi kalau di sisi siswa diberi AI tapi kayak gitu jatuhnya, iya. Mereka pakainya benar-benar nggak difilter sama sekali, ya udah pertanyaan tadi gini, jawab tadi ya, lah suruh maju, suruh ngulang aja nggak bisa. Padahal pertanyaannya juga sama, nggak berbeda, pertanyaan juga sama, cuman suruh mengulang, nggak harus full mengulangnya, cuman mengulang dengan apa yang dia jawab aja nggak bisa. Padahal pertanyaan ini adalah pertanyaan opini, sedangkan pertanyaan opini itu harusnya muncul dari pemikirannya sendiri gitu. Itu sih sedikit cerita mungkin buruknya AI dalam pendidikan saat ini. Berarti kalau di kampus sendiri artinya nggak ada larangan ya? Kalau di kampus sih nggak ada larangan kayak kalian mengerjakan ini nggak boleh pakai AI, nggak ada sih. Cuman ya itu tadi, pintar-pintar mahasiswanya aja sih. Karena ya dosen-dosen, untuk para mahasiswa ya, untuk para mahasiswa mohon hati-hati, karena para dosen sekarang sudah bisa mendeteksi, benar-benar bisa mendeteksi, karena saat di-copy dari ChatGPT secara full, itu dia akan tahu AI yang dipakai apa, artikel yang muncul apa, linknya apa, itu bakal muncul semuanya, bakal muncul. Jadi referensi yang diambil AI-nya apa, itu bakal muncul semuanya. Itu munculnya kayak di blog, tulisannya di blog kayak gitu apa gimana? Jadi atau kayak jawabannya tadi, jawaban dari teman-teman yang pakai AI tadi, difoto gitu kan, difoto, set, diupload di AI untuk mendeteksi AI tersebut. Nah nanti muncul, oh dia ternyata pakainya Copilot, oh dia ternyata pakainya black box, oh dia ternyata pakainya AI dari Cina, mungkin bahkan dari Cina pun bisa ketahuan. Terus artikel yang dipakai apa, referensinya dari mana, itu semuanya muncul. Semuanya muncul, bukunya apa yang diambil dari AI-nya itu semua muncul. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati loh teman-teman. Hati-hati teman-teman. Saya pun kalau nggak jadi asisten dosen atau membantu dosen, nggak bakal tahu sih untuk hal itunya. Ternyata dosen-dosen udah pakai itu ya. Ternyata dosen-dosen udah pakai itu dan cukup menakutkan juga. Tapi pernah tuh teman-teman yang pakai AI segamblang-gamblangnya terus dicoret sama dosennya gitu, disuruh kembaliin? Kalau dicoret sih, mungkin kalau di kampus saya belum. Jadi meskipun pakai AI, ketahuan kayak gitu ya masih dikasih nilai mungkin 20 ataupun 30 ataupun kayak gitu. Karena dosen-dosen itu masih memberikan kayak penghargaan karena masih mau mencari, masih mau untuk mengulik gitu. Tapi ya itu tadi penghargaannya cuma 20-30. Teman-teman hati-hati ya teman-teman. Tahuan. Kalau tadi kan di dunia kampus ya, tapi kalau di organisasi kemahasiswaannya sendiri, apakah teknologi atau khususnya AI atau teknologi yang lain itu banyak digunakan juga, Mas? Kalau dari kacamata saya pribadi sih banyak sih. Banyaknya itu kayak gini, semisal kita mau mengadakan sebuah event mungkin meskipun eventnya tidak berkaitan dengan teknologi, tapi berkaitannya tuh begini. Saat kita membuat proposal, mungkin saat membuat hal-hal lain yang dibutuhkan kayak gitu, AI itu pasti akan jadi solusi pertama. Misal
contoh proposal untuk dadadadadad. Nah, nanti kan muncul dia proposalnya bagaimana. Nah, di proposal itu nanti kita lihat, oh latar belakangnya kalau jika ingin menggunakan event ini berarti kayak ini. Nanti kita tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita di kampus. Gitu. Kalau AI terpakainya di organisasi yang biasanya saya tangkap itu. Buat kriteria-kriteria. Iya, kriteria-kriteria mungkin untuk kayak waktu pembentukan tema, waktu pembentukan judul acara, kayak gitu-gitu. Kalau untuk ini Mas, pemilihan ketua BEM misal, udah pakai teknologi kayak gitu belum? Apa masih manual? Oh, kalau kemarin itu hitungannya pakai teknologi apa enggak ya? Soalnya gini, kemarin itu sempat untuk pemilihan itu dilaksanakan karena kemarin itu crowded mepet ke acara wisuda kampus. Jadi untuk pemilihan ketua BEM yang saya kemarin itu dibagi jadi dua. Ada yang by online, ada yang by di tempat. Gitu. Jadi setiap kelas diambil perwakilannya. Semisal dari kelas PKJ berapa orang, dari kelas TSP berapa orang gitu untuk datang. Nah, yang datang-datang ini nanti itu nyoblosnya secara manual atau tradisional. Iya. Gitu. Tapi yang nggak datang itu pakai Google Drive. Google Drive. Ya, jadi pakai apa namanya? Apa ya? Bukan Google Form, tapi Google Drive. Iya, pakai Google Form, cuman pengumpulannya di Google Drive gitu. Jadi kayak awalnya di Google Form dulu, setelah di Google Form nanti di Google Drive-nya muncul, misalnya muncul dari kelas ini. Milih siapa gitu. Yang banyaknya siapa? Kelas ini banyaknya siapa kayak gitu. Tapi untuk pengambilannya dari mahasiswanya itu pakai Google Form. Google Form. Itu baru tahun ini apa tahun sebelumnya udah pakai juga? Baru tahun ini. Baru tahun ini karena ada itu tadi, karena ada masalah dengan crowded-nya mau wisuda juga. Berarti kalau nggak ada crowded karena wisuda pasti offline karena itu menurut saya lebih transparan sih, Mbak. Oh iya. Daripada online kayak gini kan, wah takutnya ada kecurangan di belakang yang kita tidak ketahui kan, nggak tahu. Tapi kan kalau tradisional jelas dicoblos, jelas di depan satu sah, dua sah gitu kan, lebih pasti karena lebih transparan. Tapi kan udah teknologi udah secanggih ini gitu, masa masih manual nyoblos gitu. Ya itu tadi itu pandangan IT ya, cara pandangan pribadi mungkin ya itu kalau penggunaan teknologi lebih takutnya ada kecurangan di belakang yang tidak diketahui. Double akun ya, double akun lah, mungkin adminnya kayak oh ini kok dia milihnya A, dan dia pilih yang biar menang yang B, kayak gitu kan mungkin juga bisa terjadi juga. Jadi kecurangan di belakang kayak gitu sih yang ditakutkan. Keren sih, tapi udah coba dua, yang satunya pakai teknologi, yang satunya manual, tapi berhasil ya kemarin, sukses. Alhamdulillah sukses. Sekarang ini Mas, aku ada pertanyaan tadi tuh, pikir kalau di BEM-nya sendiri ada nggak sih event-event tentang terkait teknologi? Kalau dari BEM sih kebetulan belum ada sih, Mbak. Karena BEM dari kampus ini sekarang lebih terfokus dengan acara-acara yang diadakan oleh kampus sendiri. Gitu. Jadi semisal kampus mengadakan seminar, nanti BEM lah yang akan menjadi panitianya dan kayak gitu. Untuk event-event yang kami buat sendiri yang mengarah ke IT belum ada. Tapi kalau kami membantu dari Hima ataupun dari Prodi untuk mengadakan event berbau IT atau apa, itu udah pasti pernah. Kayak tahun kemarin ada seminar IoT. Seminar IoT. Teman-teman yang suka IoT bikin apa tuh kemarin? Kayak bikin robot bisa jalan terus bisa mendeteksi belokan dan kayak gitu-gitulah kemarin IT-nya itu. Kebetulan panitianya juga dari BEM. Tapi yang ngadain kampus. Ya, yang ngadain untuk acaranya itu tetap prodi. Kalau pesertanya siapa itu, Mas?
pesertanya juga mahasiswa yang ada di sana, dan kebetulan yang kemarin juga mengundang dari SMK untuk mengikuti IoT. Berarti pesertanya nggak cuma dari mahasiswa, dari siswa SMK Ya, SMK dari juga. siswa SMK juga. Oke. Aku kemarin tuh baca-baca di AKN pernah ada Digimap, guru digital matematika. Wah, itu udah lama. Ya, udah lama kalau itu. Tapi itu keren juga sih. Udah lama, dan kebetulan saya sudah tidak merasakan selama di kampus untuk yang Digimap itu. Kenapa? Karena waktu saya masuk itu program itu udah nggak berjalan lagi. Mungkin karena ada alasan-alasan tertentu ya, saya kurang tahu. Jadi program itu belum berjalan lagi. Sayang banget. Iya sih, sebenarnya sayang banget, apalagi itu bisa jadi salah satu bukti perkembangan teknologi. Cuman ya itu tadi mungkin ada, ya kurang tahu sih saya untuk alasan di belakangnya itu apa. Soalnya kalau aku baca-baca artikel yang dari AKN tuh itu termasuk yang bagus, yaitu di Digimap kayaknya. Ya, Digimap itu. Jadi kalau kita nge-scan bukunya, scan buku langsung keluar video. Ya, kayak keluar pengerjaan dan lain-lainnya kayak gitu-gitu. Kalau berita itu buat siswa SD SMP. Kurang tahu sih, ya kurang tahu, karena ya itu tadi saya bukan dari foundernya, bukan bagian dari foundernya. Itu biasanya kalau hal-hal seperti itu tuh lebih mengarah ke proyeknya dosen. Dosen biasanya tuh punya proyek masing-masing, dan mahasiswa yang diajak itu enggak semua mahasiswa, cuman kayak beberapa mahasiswa yang mumpuni dalam hal tersebut. Dan untuk Digimap kemarin saya cuman dapat informasi doang bahwa ini akan ada, cuman belum tahu ini sudah berjalan apa belumnya. Kalau ini Mas, tentang Pacitan digital, ada tuh kemarin. Ya, ada. Kalau untuk Pacitan digital, biasanya sih kami panggilnya Pacetan ya. Pacetan itu dia kalau sekarang bisa dibilang belum berjalan juga sih. Kebetulan belum berjalan karena itu kan mengarahnya ke UMKM ya. Itu isinya apa sih Mas? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Oke, dijelasin dikit ya. Iya. Pacetan itu mengarahnya itu adalah pembuatan website untuk UMKM. Untuk UMKM, jadi untuk yang jualan-jualan seperti mungkin yang kemarin di Sasar itu dari Plut. Ya, dari Plut. Jadi kayak produk-produknya Plut mau dibuatkan websitenya itu seperti e-commerce. Kayak gitu. Jadi bisa untuk pembelian dan lain-lain. Cuman untuk sekarang karena kita ambilnya dari kacamata penjualnya juga ya. Dari kacamata penjual mungkin mereka berpikirnya ini tuh apakah akan benar-benar works, apakah akan benar-benar bekerja gitu loh. Itu mungkin pemikiran dari para penjual dan pedagang UMKM-nya itu. Jadi terhalang berjalannya Pacetan ini karena peminatnya memang masih kurang gitu. Dan mungkin para tokoh-tokoh di belakangnya juga kurang menggebu gitu sih. Jadinya mungkin ini mulai redup ini. Dari tahun kapan sih Mas itu? Gimana? Dari tahun kapan? Pacetan itu dari tahun kemarin. Kalau Pacetan dari tahun kemarin. Itu kebetulan Pacetan itu hasil dari lomba apa ya? Bukan lomba sih, kayak Pacetan itu hasil dari workshop yang diadakan di Jember. Kebetulan AKN Pacitan ikut, ada 3 mahasiswa yang ikut ke Jember, dan dari Jember itulah muncul Pacetan. Itu. Cuman disayangkannya Pacetan ini belum berjalan sampai sekarang. Mungkin kalau ada waktu 1 tahun 2 tahun pasti akan berjalan lebih mantap. Tapi pengen bangkitin lagi. Pengen untuk Pacetan pasti pengen. Karena itu akan membuat industri-industri website, industri-industri developer itu di Pacitan pasti akan berkembang juga. Cuman ya itu tadi, sangat disayangkan kurang dukungan. Iya, kurang dukungan dari dan mungkin kurang pembuktian juga dari Pacetannya, sehingga kurang meyakinkan dari penjual dan pedagangnya.
Jadi PR ya Jadi itu. PR untuk tim-tim Pacetan, untuk Mbak Indri, kemudian untuk Mbak Aul dan Mbak Febri. Kebetulan tiga-tiganya itu- cewek. Ya itu untuk itu foundernya. penggagasnya ya, Ya, foundernya. foundernya itu Pacetan. Oke, sekarang kita mau masuk ke game seru-seruan. Atau fakta. Mitos atau fakta. Nah, sebelum kita main, kita mau minum dulu, Mas. Boleh? Eh, Diminum dulu. Dingin nanti. Jadi nanti kita ada argumen, jadi ada quote lah nanti yang bakal aku bilang, terus nanti masnya kira-kira fakta apa? Oke. Nanti aku Siap. juga gitu. Pertama, Oke, apa ini yang pertama ini? AI bisa menggantikan dosen di masa depan. Mitos. Aku juga mitos. Mitos banget sih, mitos banget. Kalau Mas Rehan dulu. Oke, kalau dari saya ya, peran guru atau dosen, kalau menurut saya tidak akan pernah digantikan dari IT ataupun AI, karena mereka itu sekarang masih menjadi tumpuan utama untuk berkembangnya pemuda dan pemudi di Indonesia. Seharusnya AI itu sebagai pelengkap. Karena kan sekarang kita tahu sistem pendidikan kan sekarang berubah. Iya. Kalau dulu kan sistem pendidikan menjadi satu arah, di mana guru mengajari murid. Sedangkan sekarang kan dua arah, di mana guru itu sekarang lebih bersifat menjadi mentor ataupun fasilitator. Jadi dengan adanya AI, diharapkan AI itu menjadi pelengkap untuk memaksimalkan proses pembelajaran di Indonesia daripada menggantikan dosen ataupun guru itu tadi. Karena peran dosen ataupun guru pasti akan tetap dicari. Seperti yang kita tahu dulu waktu kekalahan Jepang, Wih. ya, jauh ini. Mundur kita, mundurnya Waktu jauh. dulu, waktu kekalahan Jepang dulu, pemimpin Jepang tidak mencari siapa jenderal yang masih bertahan, siapa pemimpin-pemimpin yang masih hidup, tapi jenderal Jepang mencari berapa jumlah guru yang tersisa. Wih, keren. Karena guru adalah tokoh utama jika ingin memajukan suatu negara. Jadi Tepuk tangan boleh nggak? boleh. Jadi kalau menurut saya, Hidup guru ya. kalau menurut saya guru ataupun dosen tidak akan pernah digantikan oleh AI ataupun teknologi yang akan mendatang, tidak akan pernah. Kalau melengkapi harus, tapi kalau digantikan tidak. Kalau aku, kenapa aku pilih mitos? Soalnya AI itu kayak kita anggap aja kayak robot ya. Iya. Robot terus dibentuk sedemikian rupa jadi guru, terus ada di depan siswanya, di depan Iya. kelas. Nah, dia tuh kalau robot di pikiran aku dia tuh saklek. Gimana? Iya nggak? Kaku. Iya, Kaku gitu. Nah, sedangkan kalau guru ke siswa dia butuh empati, Ya, interaksi, butuh kayak interaksi, gitu. betul. Jadi kenapa kok guru sama dosen itu nggak bisa digantikan sama AI atau robot? Mitos. Sekarang kita ganti ke pertanyaan kedua. Pernyataan kedua. Pernyataan Iya, gitu. pernyataan. Pakai AI buat ngerjain tugas itu sama aja kayak nyontek. Ya, bingung. Pakai AI Buat ngerjain Buat ngerjain tugas tugas. itu sama aja kayak nyontek. mitos sih kalau menurutku. Aku juga. Kalau menurutku sih mitos. Aduh, dikira itu ikutan ini. Enggak lah. Mitos juga. Kalau menurut saya sih mitos. Karena nyontek menggunakan AI, saya kira sih enggak. Karena gini, AI pun mengambil referensi-referensi itu dari buku. Tapi menggunakannya ini jangan full loh ya. Jangan kayak tugasnya apa ditaruh di AI terus jawabannya apa di copy paste, itu mah sama aja bohong namanya. Maksud saya itu yang Itu harusnya fakta dong. ya, maksudnya itu yang nggak menyontek itu kayak AI itu kan juga melihat referensi-referensi dari buku. Jadi
tanyanya ke AI itu jangan jawabannya apa, tapi carilah referensi yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Misal dari artikel mana, dari buku mana, baru nanti dari artikel atau buku tersebut teman-teman baca dan cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau mencontek enggak sih, kalau menurut saya sih enggak sepenuhnya mencontek, kecuali itu tadi. Aku juga deh, aku gini deh. Kecuali itu tadi langsung kayak pertanyaan di copy paste, langsung jawaban di copy paste, itu pasti namanya mencontek. Tergantung penggunaan. Jadi jawabannya ya ini antara mitos atau fakta itu tergantung penggunaan teman-teman. Tapi kalau dari kacamata saya itu mitos. Kalau aku tadi kenapa kok mikirnya mitos? Soalnya kalau ujian kan kita nggak bisa buka apa-apa. Ya. Jadi otomatis kita harus belajar tuh malamnya. Ya. Nah, kenapa kok AI tidak dianggap sebagai menyontek? Soalnya kita udah belajar tuh di malamnya pakai AI misal. Malamnya mau belajar pakai AI, terus paginya kita ujian. Jadi kan kita nggak nyontek. Kita belajar pakai AI. Kacamatanya pemandangan. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Semua mahasiswa harus tahu cara pakai AI. Fakta banget. Saya dulu nih. Iya, Bang. Kenapa kok semua mahasiswa harus tahu penggunaan dari AI? Karena AI itu mungkin banyak yang menilai dia buruk. Karena itu tadi bikin mahasiswa males, bikin mahasiswa nggak mau belajar kayak gitu-gitu. Itu bener adanya di dunia nyata, bener adanya. Cuman tetap mahasiswa harus bisa menggunakan AI. Tapi jangan menggunakan AI untuk hal-hal yang tidak sepantasnya. Misal untuk mengerjakan tugas, untuk itu ya kerjakan, tapi tetap menggunakan pemikiran teman-teman masing-masing. Jadi AI itu dijadikan referensi dan juga dijadikan jembatan untuk mencari jawaban dari pemikiran teman-teman semuanya. Jangan AI itu yang kalian jadikan jawaban, itu jangan. Tapi jadikan AI itu sebagai penghubung dari pemikiran teman-teman ke jawaban teman-teman. Jangan dijadikan AI itu sebagai jawabannya, jangan. Karena ingat teman-teman, dosen bisa mendeteksi kalau kamu pakai AI. Ya, bisa mendeteksi. Tadi jawabnya apa? Fakta. Iya. Fakta soalnya. Apa kalau jadi? Apa sih tadi pernyataannya? Kenapa semua mahasiswa wajib mengetahui atau menggunakan AI? Iya, AI. Fakta soalnya AI itu berguna banget, canggih banget, benar-benar kayak aku tahu AI itu terutamanya ChatGPT itu malah udah selesai sidang skripsi. Ya. Terus kayak wah apa ini? Baru tahu ada rame-rame ChatGPT, terus aku tanya apa ya waktu itu tentang revisian, pokoknya akhirnya bisa makainya pas revisian skripsi. Jadi pas selama kuliah terus skripsian full baca jurnal. Nggak pakai AI sama sekali, nggak pakai apa ChatGPT. Paling pakainya Turnitin gitu. Itu masih AI nggak sih hitungannya? Itu hitungannya apa? Cuma kecanggihan teknologi. Iya, kecanggihan teknologi aja segala itu nggak sampai yang AI gitu. Karena AI itu lebih kompleks daripada Turnitin. Terus mahasiswa tuh wajib tahu, benar-benar wajib tahu, wajib menggunakan ChatGPT, tapi bukan sebagai alat mencontek, ya, tapi cuma sebagai teman aja. Gitu. Kamu bisa kan misal curhat di ChatGPT, aku ada tugas nih kayak gini, nanti dia bakal bantu kita gitu kan, buat nganalisis tugas kita, terus bantu apa sih tren apa yang lagi. Jadi kenapa kok fakta penting banget sih tahu ChatGPT atau AI generatif lainnya? Tapi teman-teman pernah takut ya sih kalau curhat sama ChatGPT? Kayak kalau jujur saya sendiri kan kadang kalau malam-malam ngoding gitu terus udah nggak tahu jawabannya kan, terus nanti saya tanyakan ke ChatGPT untuk coba carikan artikel ataupun jurnal tentang front end di bagian ini, bagian itu kayak gitu. Mereka akan jawabnya tentu saja akan saya bantu. Itu mereka itu
terkesan seperti menjawab secara manusiawi. Jadi kayak wah ini semakin lama kok menakutkan kok, Deg-degan semakin jangan-jangan. lama kok kayak mau mendekati kemanusiaan ini. Kalau wah ini Iya. 10 tahun ke depan bagaimana ini gitu sih, kadang takutnya di situ. Apalagi kalau kita, teman-teman ada yang pernah marah ke AI karena jawabannya salah? Nah, pernah kan, pasti pernah. Itu terus kalian marah-marah, gimana sih kok jawabannya nggak sesuai, gimana? Iya mohon ya, maaf ya gitu. jadi itu kan mereka kan kesannya berbicara kepada kita itu secara manusiawi. Jadi kadang itu muncul ketakutan, wah ini 10 tahun ke depan muncul robot dengan AI, wah ini bisa menggantikan manusia. Pacarnya robot. Iya. Tapi semoga itu nggak terjadi. Semoga itu nggak terjadi. Itu aja sih. Oke. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kalau semua tugas dikerjakan pakai AI, mahasiswa jadi nggak butuh belajar lagi. Belajar. Mahasiswa nggak butuh belajar lagi. Gimana? Pernyataannya gimana? Pernyataannya gimana? Kalau semua tugas dikerjain pakai AI, Iya. mahasiswa jadi nggak butuh belajar lagi. mitos, Kenapa nggak fakta? mitos sih kalau itu. Mitos sih. Terlanjur. Mitos sih. Ayo nanti apa ini? Kita tunggu argumen faktanya apa? Kita tunggu argumen faktanya apa. Kalau saya mitos sih, karena mahasiswa pasti tetap butuh belajar. Karena kalau nggak belajar, semisal teman-teman semuanya, di kampus, katakanlah di kampus, diberi tugas siang, sore suruh ngumpulin, kan secara sangat-sangat tidak diinginkan internet itu tidak ada. Bagaimana dengan hal itu? Kalau teman-teman nggak belajar, kalau teman-teman cuma mengandalkan ChatGPT, cuma ngandelin Copilot, cuma ngandelin Blackbox, cuma ngandelin kayak gitu-gitu, sedangkan internet nggak ada, gimana? Pasti kan tetap teman-teman harus membaca, teman-teman harus tetap belajar, tetap memiliki hasrat untuk ingin tahu, tuh tetap harus memiliki itu sih. Jadi harus dan wajib untuk belajar, karena ingat, belajar adalah jembatan dari semuanya. Wih. Kita dengar argumennya bagaimana dengan mengangkat warna hijau ini tadi, gimana ini? Aduh, angkat tadi itu pernyataannya, kalau semua tugas dikerjain pakai AI, Iya. mahasiswa jadi nggak butuh belajar lagi. Terus mengangkatnya Fakta. Nah, apa tuh? Soalnya kan teknologi dibuat, apa aku cari ChatGPT dulu? Nah ini penggunaan yang salah ini. Jadi kan teknologi dibuat untuk memperingan pekerjaan manusia. Ya, oke. Masih dicari celah-celahnya ini. Oke. Nah, jadi kalau kita nggak belajar baca buku ya, misal baca buku, tapi kan kita pakai AI. Kalau kita pakai AI, kita misal nulis, buatkan ini. Nah, otomatis secara nggak langsung kita juga baca hasilnya dong. Masa kayak secara segamblang itu langsung disetorin kan? Enggak. Kalau nggak belajar kan enggak, pasti langsung muncul. Langsung. Enggak, harusnya dibaca dulu ini. Biasanya. Kalau gitu, apa ya? Masih mencari celah. Celahnya apa ya? Celah. Iya, harusnya dibaca dulu. Kalau di ChatGPT kan udah tuh ngasih promnya apa, terus itu dibaca dulu, baru disetorin. Disetorin, tapi nggak boleh ya teman-teman. Jangan ya teman-teman, jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Nggak boleh. Tetap harus dicari jawabannya secara mandiri. Iya, sumber-sumbernya juga. Sumber-sumbernya harus pasti. Bener itu. Soalnya kadang ChatGPT sumber-sumbernya tuh bohong. ChatGPT bodong. beberapa ada sumber-sumbernya yang bohong. Contoh, kalau teman-teman mau buktiin, misal ChatGPT kalian mintakan artikel tentang mungkin pendidikan ataupun tentang apapun itu, terus berikan referensinya, suruh ngasih link. Nah, ada beberapa link itu yang nggak ada, kosong. Itu udah banyak yang membuktikan.
Kalau teman-teman nggak mau repot-repot untuk membuktikan, cari aja di TikTok. Orang udah banyak yang membuktikan ternyata linknya nggak ada, ternyata ini nggak ada kayak gitu-gitu. Itu yang harus jadi concern utama untuk menggunakan AI sih itu sih. Takutnya main copy paste itu cuman karangan dari AI. Ingat teman-teman, AI itu lebih pinter. Tapi kalian jangan mau dipinterin sama AI. gitu. Oke, lanjut. AI selalu memberikan jawaban yang benar. Ini saya mitos. Saya mitos. Saya lagi nih argumennya. Oke. Ya, oke. Gini, teman-teman, kenapa kok saya ngangkat mitos? Ya, yang sudah saya singgung tadi, ada beberapa orang itu yang membuktikan bahwasannya penggunaan AI ataupun referensi yang diambil AI itu tidak ada. Bahkan kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kayak gitu. Jadi, kalau AI selalu benar, itu salah. Dan kalau teman-teman ingat atau teman-teman pernah lihat di ChatGPT, di bagian bawah ada. Iya, Di betul. bagian bawah ada apa ya itu, saya lupa, saya kalau nggak salah AI bisa melakukan kesalahan atau apa gitu, pasti ada. Bahkan AI-nya sendiri sudah memberitahu kalau memberikan sebuah ini, kalau Disclaimer ya, iya, di bawahnya. disclaimer dulu kalau saya itu bisa salah loh, kalau kamu pakai saya terus-menerus saya bisa salah loh, kayak gitu. Dan saya pun pernah menemukan kesalahannya itu, kayak waktu penggunaan untuk coding dan lain-lain itu, AI satu dan AI lainnya itu meskipun prompt yang saya kasih sama, mereka jawabannya beda. Gitu. Dan salah satunya nggak bisa berjalan. Saya nggak akan kasih tahu AI-nya apa. Penasaran padahal. Saya nggak akan kasih tahu AI-nya apa. Mungkin teman-teman yang biasa di coding, biasa di IT tahu AI-nya apa. Itu teman-teman sering pakai dan dia terkadang memberikan solusi yang tidak menjadi solusi. Itu sih. Hati-hati teman-teman. Tapi kalau ngoding juga pakai bantuan AI. Kalau saya sendiri pakai karena beberapa teknis itu perlu untuk menggunakan AI, karena ada mungkin pembelajaran yang dikasih dosen itu adalah pembelajaran 1 bulan yang lalu, sedangkan sekarang sudah ada update ataupun sudah ada pembaruan, sehingga caranya itu pasti akan sedikit berbeda kayak gitu. Mungkin lebih simple, mungkin lebih mudah daripada yang diajarkan dari dosen gitu. Jadi kalau saya sih tetap menggunakan AI untuk mencari teknisnya bagaimana. Kalau aku Monggo, singkat aja. komen faktanya. Singkat aja. Soalnya kan kalau kita memberikan prompt yang baik dan rinci, kayaknya dari ChatGPT atau AI generatif lainnya dia bakal memberikan jawaban yang betul gitu. Soalnya dia kan rekomendasinya juga dari Google, kayak gitu. Sebenarnya sih, ya itu tadi. Cuman ya tetap hati-hati teman-teman. Gitu aja. Tapi pesan dari saya, tetap hati-hati teman-teman. Satu lagi. Mahasiswa yang aktif organisasi biasanya nggak sempat belajar AI. Mahasiswa yang aktif organisasi biasanya nggak sempat belajar AI. Mitos. Sama, aku juga mitos. Mungkin aku dulu ya. Ya, gantian. Terakhir gantian. Kenapa kok mitos? Soalnya di organisasi tuh kayak punyanya Mas Rehan tadi ya, di BEM kita pakai AI ya. Buat analisis, buat bikin proposal dan lain-lain. Proposal event yang bagus bulan ini apa ya, gitu kan bisa dipakai tuh di AI-nya. Itu atau juga buat pemilihan ketua, pemilihan internal pengurus internal itu juga bisa pakai teknologi. Jadi kita nggak cuma manual terus gitu. Kalau AI lagi di organisasi tuh biasanya buat menganalisis tren buat lomba apa buat mungkin tema apa yang lagi ngetren, buat kayak gitu-gitu. Mungkin di organisasi juga kayak seringnya itu kalau bikin konten kayak gitu-gitu, konten yang
lagi nge-hype tuh apa, kayak gitu-gitu sih biasanya pakai AI juga. Aku aja kalau bikin hashtag kadang minta tolong ChatGPT. Itu contoh penggunaannya. Iya, Gitu. jadi walaupun kita tuh di organisasi mahasiswa kelihatan sibuk sebagai pura-pura kuliah rapat, tapi aslinya di dalam organisasi mahasiswa itu kita belajar banyak loh yang nggak ada di bangku kampus. Jadi dalam kelas itu kita banyak belajar di organisasi mahasiswa. Gantian ini. Oke. Kalau menurut saya faktanya itu karena ini mungkin dari kacamata saya ya. Kalau dari kacamata teman-teman kalau berbeda ya. Iya. Kalau dari kacamata saya itu di organisasi saya, entah itu di BEM ataupun di organisasi-organisasi yang lain, penggunaan AI itu sering dipakai, apalagi itu tadi kayak pembuatan konten-konten, pembuatan caption, pembuatan kayak gitu-gitu, sering meminta referensi dari AI. Terus kemudian kita juga ini masih rencana, Iya. insya Allah, Di-spill ini. ya di-spill. Semoga kampus AKN bisa untuk membuat organisasi, tapi bukan organisasi kampus, akan tapi organisasi di luar kampus untuk masyarakat, maksudnya untuk orang di luar kampus itu untuk perkembangan IT di Pacitan itu. Ya, Khususnya di perkembangan IT Pacitan ya. Ya, khususnya di Pacitan. Semoga organisasinya segera terbuat. Karena kemarin sudah ada anggota yang join di organisasi apa ya? Ada kok di Pacitan juga ada Pacitan Dev apa-apa gitu. Iya. Itu semoga bisa kolaborasi dengan Pacitan Dev untuk pembuatan organisasi ini. Karena kemarin sempat jadi dosen tertarik untuk membuat organisasi. Padahal baru aja mau aku tanya. Mana? Sebagai ketua BEM nih, ada nggak keinginan atau harapan terkait teknologi? Oh, ya itu. Harapannya itu tadi. Jawabannya udah ada. Harapannya semoga rencana yang itu berjalan ya aja. Karena pasti akan sangat membantu, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus pasti akan sangat-sangat. Soalnya kalau kita kadang nggak punya mentor tuh bingung mau mulai dari mana. Ya, nggak punya mentor, nggak punya orang yang lebih tahu duluan itu Ya. kayaknya terkadang wah ini kok saya mau ngerjain ini mulainya dari mana? Terus malah nggak mulai-mulai. Ya, malah nggak mulai-mulai. Waduh itu males itu namanya itu. Oke, pas seru banget ya kita ngobrol, nggak terasa waktunya udah mau Wah. habis, jadi harus kita akhiri. Terima kasih untuk sayang banget. Iya, Sebenarnya- karena kita terbatas ya. Ya, sayang Nanti banget. panjang-panjang Asik. kalian nggak mau nonton. Oke, terima kasih untuk Mas Rehan. Sama-sama. Semoga obrolan kita pada hari ini memberikan wawasan yang luar biasa untuk para Amin. pendengar Amin. podcast Semoga. 1 kosong. Amin.